Allah. Hari ini Ibu akan membawakan sesuatu yang berbeda, yaitu tentang diagram pencar atau scatter. Bahasa kerennya scatter. Oke. Ibu mau nanya dulu nih sebelum mulai. Udah bersih belum sekelilingnya? Udah. Ayo yang ada sampah. Udah rapi semuanya. Coba lihat, sudah rapi belum? Baju, pakaian, celana, rambut, kerudung semua. Ih, cantik dan mantap. HP, pegang HP-nya masing-masing. Cek ada baterai dan kuota nggak? Aduh. Catat salam silakan dipimpin ke kelas Biki. Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan hati masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Bismillah. Selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu mau tanya siapa yang hari ini tidak masuk? Ibu. Kita mau tahu sebenarnya Ibu ngajar scatter atau diagram pencar itu buat apa sih? Kita belajar nggak mungkin gak ada tujuannya, ya nggak? Ya, Bu. Tujuannya apa sih Bu? Nih ada dua. Coba minta tolong bacakan. Enrico boleh? Yang pertama, tujuannya dapat menentukan variabel independen terikat dan variabel dependen bebas dalam suatu permasalahan. Yang kedua, dapat menyebutkan arah tren data dari suatu data yang diberikan. Sebelum kita ke materi intinya, Ibu mau tahu konsep dasar kalian itu seperti apa? Boleh di-share? Boleh Bu. Ibu punya 3 pertanyaan. Ibu mau minta bantuannya Umi. Silakan bacain. Yang pertama, jika data dalam bentuk koordinat X atau Y memakai data yang lebih besar, bagaimana? Oke. Yang kedua, Eka. Misalkan masalah kontekstual dikaitkan dalam bentuk koordinat dan apa kaitannya dengan variabel bebas dan variabel terikat. Yang ketiga, Esti. Karena datanya naik atau turun. Oke. Tadi kan cuma biasa, Ibu sudah mengajarkan tentang koordinat kartesius. Tapi koordinat kartesius sama sebenarnya coba-coba. Sekarang kan koordinat gimana kalau datanya gede? Terus yang kedua, bisa nggak sih datanya kayak sama kehidupan sehari? Terus yang ketiga, terus kalau udah negatif, arahnya kemana nih Bu? Kanan, kiri, kembali. Oh, kemana ya? Nanti bacain. Mau nonton sesuatu nggak? Boleh di-scan kalau mau nonton. Kerak telur. Siapa yang suka kerak telur? Saya Bu. Diki doang yang suka kerak telur. Saya Bu. Umi, Eka, Enrico. Oh, cuma 4. Oh, berarti Esti sama Ica nggak suka ya kerak telur? Oke. Kerak telur itu apa? Ada modal, ada pendapatan. Kita mau lihat nih modal dan pendapatan ada nggak sih hubungannya? Dari 10 pedagang kerak telur udah Ibu observasi seperti ini. Ada 2 ya. Di sini disajikan dalam bentuk diagram, di sini dalam bentuk Tabel. tabel. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. 2 kelompok. Kelompok yang pertama A akan mengerjakan dari diagram. Kelompok yang kedua B mengerjakan dari tabel. Oke. Pembagian kelompoknya Ibu lihat di sini berdasarkan hasil kalian terakhir. Itu kegiatan 1 Bu. Ada 1 lagi kegiatan. Nah, loh. Di sini kota di Indonesia temanya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2023 itu terdapat 416 kabupaten dan 98 kota. Nih, Kalimantan, Umi, Bekasi, Diki, Karawang, Riko. Makasih Bu. Bekasi tuh ada 2 yang masih. Bekasi semua. Tentukan 10 kota, hanya 10 aja nih ya. 10 kota yang akan kalian selidiki dan cari tahu mengenai bagaimana sih hubungan antara jumlah penduduk dengan UMK. Nanti untuk jumlah penduduk kalian bisa scan dari sini. Kita pakai data dari Dukcapil. Ini sudah resmi ya. Terus kalau untuk UMK-nya gimana Bu? Untuk UMK-nya kalian bisa lihat dari Badan Pusat Statistik setiap daerahnya. Kalau paham nanti datanya kalian tuang ke
ke dalam diagram scatter. Terus diapain tuh diagramnya? Lagi-lagi sama seperti kegiatan satu, kalian cari apa variabel bebasnya, apa variabel terikatnya, terus apa sih hubungan di antara UMK dan jumlah penduduk. Oke, gimana? Udah selesai belum? Udah nama PD-nya? Oh, sudah. Oke, kalau udah ngerjain nama PD-nya, sekarang kita mau presentasi. Dari kelompok mana nih yang udah kelompok B udah belum? Kelompok B sudah. Kelompok A sudah belum? Sudah. Beda kelompok B, silakan mau kegiatan satu? Iya, ya, boleh, silakan. Dari diagram pencak ini kami bisa menarik kesimpulan bahwa ini adalah positif. Kenapa tidak positif? Karena pendekatannya semakin tinggi. Dan data ini menunjukkan bentuk data linier, yang artinya bahwa semakin tinggi modal seseorang, maka pendapatan yang dihasilkan juga semakin tinggi. Asik. Oke, berarti variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya adalah modal. Modal. Sama nggak? Variabel terikatnya? Pendapatan. Berarti semakin tinggi Modalnya, maka semakin tinggi juga Pendapatannya. pendapatannya. Sehingga korelasinya apa kalau dari gambar ini? Linear positif. Oke, ke kelompok selanjutnya. Silakan kelompok A. Baik, saya dari kelompok A akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang tentukan 10 kota yang akan diselidiki dan cari tahu mengenai bagaimana hubungan atau korelasi antara jumlah penduduk suatu kota dengan upah minimum kota atau UMK. Di sini kita mengambil yang pertama dari Kota Bekasi, yaitu jumlah penduduknya ada 3,1 juta dengan UMK-nya itu 5,3. Terus kemudian ada Karawang dengan jumlah penduduknya itu 160.000 dengan UMK-nya itu 5,2 juta. Terus ada Magelang 1,2 juta penduduknya dengan UMK-nya itu 2,3 juta. Kemudian untuk Kota Padang jumlah penduduknya itu ada sekitar 900.000 dengan UMK-nya itu 2,7 juta. Dan yang terakhir ada Kota Palembang, jumlah penduduknya itu 1,8 juta dengan UMK-nya 3,6 juta. Untuk variabel bebasnya atau X-nya itu dari jumlah penduduk satu kota dengan upah minimum UMK yang termasuk variabel bebas dan terikat adalah untuk variabel bebasnya itu adalah jumlah penduduknya. Kemudian kalau variabel terikatnya itu UMK-nya. Nah, terus dapat diperhatikan dari gambar yang sudah ada ini tidak ada hubungan antara jumlah penduduk dengan UMK-nya, sehingga korelasi yang tepat adalah tidak memiliki korelasi atau non linear. Oke, tepuk tangan mereka. Karena sudah benar semua LKPD-nya, sekarang kita kuis. Di sini punya latihan ini untuk semuanya. Ibu akan nanyain satu-satu. Siap-siap. Riko, jangan ngobrol. Ada 3 variabelnya. Nilai ujian, tinggi badan, lama waktu. Jika Anita mau ngelakuin sebuah penelitian menggunakan variabel-variabel di atas nih, kira-kira nih mana yang menjadi variabel terikat dan mana yang menjadi variabel bebas? Riko, variabel bebasnya siapa? Siapa yang menjadi penyebab? Siapa yang menjadi penyebab? Oh, mau bantuin Diki, silakan. Siapa yang menjadi penyebab? Penyebabnya itu lama belajar. Waktu lama belajar, berarti kalau penyebab di variabel bebas. Berarti variabel bebas adalah lama waktu belajar. Terus variabel terikatnya Ica. Nilai ujian. Nilai
dan siswa itu akibatnya Bu. Berarti variabel terikatnya adalah nilai ujian. Yang tidak memiliki korelasi variabelnya siapa? Tinggi badan siswa. Tinggi badan siswa. Jadi dimasukin ke variabel ini. Tidak. Nice semua. Soal yang kedua. Tinggi badan siswa. Latihan yang kedua. Tentukan arah tren data serta hubungannya apa sih? Positif atau negatif atau bahkan tidak memiliki korelasi. Terus dia linear atau berbentuk kurva. Oke. Yang A kira-kira S nih? Tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi. Oke, kenapa? Karena tidak linear ataupun tidak kurva. Oke, linear lurus ya Diki. Yang B, silakan Umi. Itu negatif, tapi dia linear karena membentuk garis. Yakin dia linear atau kurva? Linear. Kalau linear yang gimana? Lurus. Ini apa? Itu membentuk kurva dan negatif. Oke deh. Setelah belajar hari ini ada yang mau ditanyain nggak? Beneran? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, Ibu sebelum mengakhirinya mau dong yang bersedia untuk menyanyikan lagu daerah dari tempat kalian berasal. Tadi yang dari Kalimantan ya? Kalimantan tuh lagu daerahnya apa salah satunya? Ampar-ampar pisang. Yuk, sekarang kita coba nyanyikan. Tahu semua nggak? Tahu. Oke, kita nyanyikan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum matang, masak sebiji digulung tali bali, mangga lepok, bendok dimakan api, apinya sang surupan, bendok dimakan api, apinya sang surupan. Mau menyimpulkan dulu nih. Tadi kita udah belajar variabel apa dan apa? Bebas dan terikat. Bebas itu disebut sebagai sebab, terikat itu sebagai Akibat. nih penjelasan lengkapnya di sini. Kalau bebas itu biasanya terserah nih kita mau nentuin bebasnya itu berapa aja. Nah, terikat itu apa sih? Yang namanya terikat berarti dia kan ada kaitannya sama si sebab, ya enggak? Iya. Berarti dia dinamakan variabel determinan. Oke, terus di sini ada korelasi positif sama negatif. Kalau positif dia ke Atas. semakin besar variabel bebasnya, semakin besar Terikatnya. Kalau negatif apa? Semakin besar variabel bebasnya, semakin kecil variabel terikatnya. Terus ada yang linear, ada yang Kurva. sekian. Terima kasih dari Ibu untuk materi hari ini. Kita ketemu minggu depan ya. Hari apa? Selasa ya? Oke. Pak, Ibu tutup ya. Iya. Salam